semua orang kan punya cara. Gini, Bu. Twitter ada caranya, sebentar. Bukan. Twitter ada caranya, disampaikan press conference ada juga, disampaikan terus. Dan ini kan disampaikan dalam rangka Dies Natalis kami. Nah, menurut saya itu juga pernyataan berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, itu membuat orang mencurigai sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia bisa curiga pada siapa saja. Ini invisible hand bukan? Ini invisible hand bukan? Nah, ini yang tidak menciptakan keteduhan. Kenapa? Invisible itu bahaya, itu hantu. Tidak sehat dalam membangun bangsa ini. Jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Pada Sabtu 14 Mei 2022, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk. Dalam pertemuan ini keduanya membicarakan tentang investasi, teknologi, serta inovasi. Ya, itu kan bahasa halus ya. Bahasa halus kita sudah buru-buru, sudah menuduh A, B, C. Jangan nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Jadi saya kira, ayolah kita nikmati kebebasan dan keterbukaan. Lalu dihakimi seperti ini dalam pernyataan-pernyataan terbuka yang belum tentu juga bisa terbuka. Jawabannya? Saya itu heran sama oposisi sekarang, kenapa kok mereka nggak berbobot ya? Mereka mengaku melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tapi yang mereka lakukan hanya mengkritik personal presidennya saja. Jokowi menemui Elon Musk di markas SpaceX Boca Chica, Amerika Serikat. Dalam foto yang dibagikan Jokowi di akun Instagram pribadinya, keduanya tampak memiliki kedekatan yang baik. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti. Selama ini mereka selalu mengidolakan pemimpin berdasarkan karakter fisik dan penampilannya saja. Sedangkan Pak Jokowi itu jauh banget dari kriteria fisik calon pemimpin yang mereka idamkan. Nah, karena secara tampilan Jokowi itu tidak menarik buat oposisi, maka dia selalu saja dihina-hina. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Elon Musk. Keduanya meninjau fasilitas produksi roket setelah sebelumnya melakukan sebuah pertemuan khusus. Selain penyakit jantung ini perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? yang harus diperiksa itu tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Oke. Menteri yang tidak bisa nyanyi Indonesia Raya itu yang diperiksa. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pun turun ke lapangan untuk menenangkan penonton dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan berikut cuplikannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo. Bapak Roy Suryo, yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT, yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Di sanalah tanah airku, di sanalah tanah airku. Betul Pak, kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Ya kok bangga gitu loh. Gimana kita ngurusin kayak gitu? Kan ada staffnya lah, gitu lah. Ini perut sendiri aja lupa, gimana perut rakyat? Padahal kemanapun Jokowi pergi ke luar negeri, dia selalu bawa hasil investasi senilai puluhan bahkan sampai ratusan triliun rupiah sebagai oleh-olehnya. Itu yang penting harusnya, bukan penampilannya. Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia. Pria berusia 50 tahun ini menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif.
Terus kalau banyak pemimpin negara menghargai seorang Jokowi, kenapa banyak anak bangsa yang menghina presidennya sendiri? Sudah saatnya cara pandang kita terhadap pemimpin itu berubah. Yang dilihat adalah hasil kerjanya, bukan penampilannya. Yang dikritik itu kebijakannya. Kritiknya itu berbobot lah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY sekaligus pakar telematika Roy Suryo masih menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Selasa 17 Mei 2022. Roy Suryo menjadi perbincangan di media sosial khususnya Twitter karena cuitan-cuitannya yang bernada nyinyir terkait pertemuan CEO SpaceX Elon Musk dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Sejak Sabtu 14 Mei 2022, Roy sudah menuai cuitan-cuitannya di Twitter dengan nada ejekan terhadap Jokowi yang bertemu Elon Musk. Mulanya, Roy Suryo meretweet postingan Jokowi terkait kunjungan ke kantor Elon Musk. Seusai berdiskusi di kantornya, @Elon Musk mengajak saya meninjau lokasi fasilitas produksi roket SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Sejam lamanya kami melihat-lihat dari dekat pabrik roket SpaceX. Saya juga telah mengundang Elon Musk untuk datang ke Indonesia, tulis cuitan di akun Twitter @Jokowi. Adapun Roy Suryo mengatakan menarik untuk membandingkan postingan Jokowi dengan Elon Musk. Pasalnya Jokowi memposting sebanyak 2 kali terkait kunjungan tersebut, sementara Elon Musk justru hanya memposting karya seni berupa lukisan. Menarik ini membandingkan unggahan resmi pada jam yang sama antara Presiden dengan Elon Musk. Tampaknya @Jokowi sampai mengunggah 2 kali, disertai narasi yang wow. Sedangkan Elon Musk malah membalas soal karya seni. Artinya apa? Biar netizen yang menjawab, ambiar, tulis Roy Suryo. Tak hanya itu, pada postingan Roy Suryo selanjutnya, ia kembali tertawa karena Elon Musk tak kunjung memposting momen kunjungan Jokowi. Kalau sampai saat ini belum ada satupun postingan Elon Musk soal kunjungan Jokowi lebih dari 12 jam lalu, malah yang bersangkutan memposting lukisan Louis XIV. Tahu artinya kan? Kode keras itu, emoji tertawa. Dari wawancara TV One saat kunjungan sebenarnya terlihat siapa-siapa orang pentingnya, ambiar, tulis Roy Suryo pada Minggu pukul 8:18 malam. Seakan menampar Roy Suryo, miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk akhirnya membuat cuitan di Twitter soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya banyak netizen bertanya-tanya mengapa bos Tesla itu tidak berkomentar di Twitter setelah bertemu dengan Jokowi. Elon Musk akhirnya membalas cuitan Jokowi di Twitter dengan menyebut sesuatu kehormatan bertemu Presiden RI dan mendiskusikan proyek. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu di Starbase dan mendiskusikan proyek masa depan yang menarik, kata Elon Musk dalam cuitan membalas di unggahan Jokowi pada 16 Mei 2022 waktu Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden Jokowi dan Elon Musk sempat melakukan pertemuan sebelum berkeliling melihat fasilitas produksi roket SpaceX. Setelah peninjauan, Jokowi mengatakan kunjungannya tersebut merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berbicara dengan Elon Musk. Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon Musk mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi. Dan sekarang saya kesini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang, ujar Jokowi. Elon Musk dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia, ujar Elon. Lebih lanjut, Elon juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang.
Kita akan lihat dari dekat bentuk kerjasama di banyak hal, karena Indonesia memiliki banyak potensi, apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi dan terus berkembang. Ini bagus, karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan, kata Elon. Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Roslan Roslani. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat bertemu Elon Musk di Texas. Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan kepada Elon terkait potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki Indonesia. Bahkan pemerintah memiliki program hilirisasi untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.